Studi Jurnalistik Islam Angkatan keempat UIN STM Jambi. Saya dan rekan-rekan saya akan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait mengenai kesadaran keselamatan berkendara. Kesadaran keselamatan berkendara adalah pemahaman dan perhatian individu terhadap pentingnya mengikuti aturan dan praktik yang mendukung keamanan saat menggunakan kendaraan di jalan raya. Baik teman-teman, saat ini saya sedang bersama Bang Fadlan. Bang, boleh dijelasin dari fakultas apa, prodi apa, dan semester berapa? Baik, izin, nama saya Fernando Ibras dari Fakultas Tarbiyah, prodinya PKI, semester 3. Oke, Bang Fadlan. Kalau misalkan kita berbicara masalah kesadaran keselamatan berkendara nih Bang, apakah Abang pernah mengalami atau melihat kecelakaan di jalan Bang? Untuk mengalami melihat ya, untuk mengalami sih pernah sendiri, pribadi 2 kali, dan melihat itu pernah 2 kali. Nah, dari kejadian itu apa yang bisa Abang ambil pelajaran? Pelajaran dari saya itu lebih waspada di dalam berkendara gitu. Kita sih pengalaman ya untuk 2 kali itu. Yang pertama tuh dikarenakan saya pribadi, yaitu waktu belok atau berkendara itu tidak punya dari kiri kanan, jadi menembus salah satu kendaraan gitu. Dan yang kedua tuh dikarenakan kasusnya itu saya lagi jalan gitu kan, terus ada bapak itu dia sambil bermain handphone, terus meminta saya ambil itu pada situ kan. Selanjutnya mungkin perasaan saya dalam mengalami itu pertama cemas, sudah kedua takut untuk yang pertama karena kan saya yang sebagai pelakunya itu, jadi saya takut. Pertama takut di masa, itu takut jika terjadi sesuatu pada korban, karena yang saya takut itu ada ibu kecil, jadi dia merasakan terus jadi ya takut dan rasa menyesal juga karena saya gitu kan, jadi ada korban juga. Alhamdulillahnya tidak sampai juga. Teman-teman, jadi itu tadi sedikit cerita dari Bang Fadlan. Ini bisa jadi pelajaran buat kita semua buat lebih hati-hati dalam berkendara. Teman-teman, saat ini saya sedang bersama Bang Mutadin. Bang, boleh dijelasin dari fakultas apa, prodi apa, dan semester berapa? Untuk fakultas saya yaitu adalah Sains dan Teknologi. Untuk program studi kami yaitu adalah Sistem Informasi, Datu semesternya semester 5. Oke, Bang Mutadin. Bang, kalau misalkan kita berbicara masalah kesadaran keselamatan berkendara nih Bang, kalau saya boleh tahu, apa sih kebiasaan utama yang Abang lakuin sebelum memulai berkendara untuk memastikan keselamatan? Kalau kebiasaan itu yaitu 4. Yang pertama itu memakai headset jika ada sistem perjalanan. Yang kedua itu adalah salam pada orang tua seperti bapak, mama, dan juga nenek. Yang ketiga itu biasalah seperti orang biasa pakai helm. Yang keempat itu baca doa jalan berselamat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke Bang, apakah Abang selalu menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm itu tadi kan Bang? Kalau selain itu ada lagi? Ya, selain helm itu ada 2, yaitu adalah hoodie biar gak kepanasan di jalan, dan yang ketiga itu sarung tangan biar gak licin selama ngecek hari. Berapa jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Jambi tahun ini yang telah diliput Jambi TV? Untuk sejauh ini berdasarkan hasil rekapan yang sudah dirangkum dari wartawan yang pernah meliput kecelakaan di Kota Jambi, itu ada sekitar 12 kasus laka lantas yang terjadi di Kota Jambi. Apa saja penyebabnya, Kak? Kalau untuk penyebab, salah satunya memang karena human error, itu kesalahan dari pribadi pengemudi, seperti salah satu kasusnya menabrak tiang listrik. Ada juga karena di bawah pengaruh obat terlarang atau alkohol. Ada juga karena kendaraan yang remnya blong. Oke. Karena apa saja yang terlibat laka lantas yang tersebut, Kak? Kalau pengendara itu salah satu kasusnya itu di bulan Januari itu ada oknum PNS menabrak tiang listrik, ada juga masyarakat biasa, namun itu anak muda karena pengaruh minuman beralkohol. Ada juga karena memang ada juga sebagian
warganya itu ibu-ibu karena baru belajar bawa mobil. Jadi dia memang ada kesalahan teknis, jadi sempat menabrak pedagang. Pengendara pengemudi dari kalangan mana terlibat laka lantas, Kak? Itu yang aku sebut tadi tuh. Oh, itu tadi. Iya itu. Baik Pak, seberapa sering pihak kepolisian melakukan razia khususnya di kota Jambi ini Pak? Oke, kami dari Polsek Kelane, jadi komando kami adalah di Polresta Jambi. Kami melaksanakan razia itu setahun 2 kali. Nah, dari razia tersebut apa kasus terbanyak yang ditemui Pak? Kasus terbanyak razia yang ditemukan adalah kelengkapan surat-surat seperti SIM dan STNK dan tidak pakai plat nomor dan spion. Boleh dijelaskan Pak mengenai perbedaannya tilang merah dan tilang biru? Untuk tilang itu ada merah dan biru. Untuk tilang merah fungsinya adalah pengguna yang kena tilang tidak membawa surat-surat seperti SIM dan SNK. Itu yang ditahan sementara adalah motornya. Setelah pelanggar nanti pulang ke rumah membawa SNK, motornya dikeluarkan. Dan SNK-nya nanti dibawa ke pengadilan. Untuk tilang biru yang ditahan adalah SIM atau SNK. Nah, seperti itu. Nah baik Pak, jika kita ditilang Pak, lalu ada pihak kepolisian yang memberi pilihan untuk membayar saja atau mengambil motornya di pengadilan, lebih baik kami memilih yang mana Pak? Kalau namanya pilihan itu tetap pembayarannya adalah melalui Bank BRI atau BRIPA. Kalau nggak salah itu kita langsung di Polresta Talang Banjar. Di sana ada Bank BRI, langsung aplikasi di belakang. Jangan ada yang Pak Polisi langsung menawarkan ngasih duit. Jangan, itu salah. Itu yang salah adalah berarti masyarakat sendiri. Kenapa mau ngasih? Kalau memang melanggar sesuai prosedur Pak, tilang langsung bayar ke sana. Itu yang sesuai prosedur. Ingat, tilangnya adalah warna biru dan merah. Kalau tidak bawa SIM atau SNK, biru. Ingat yang dibawa. Kalau bawa STNK itu warna biru. Itu untuk bayar aplikasi melalui Bank BRI. Baik Pak, boleh dijelaskan mengenai tilang elektronik Pak? Ya, untuk elektronik untuk di Kota Jambi sudah berjalan dari mulai pasar sampai bandara sampai Talanepura kita ini sudah elektronik sudah berjalan. Namun kita tidak menyadari bahwa itu tiap hari berfungsi. Contohnya ada untuk mobil atau motor yang tidak dapat, nanti dia akan terekam sendiri dan ada petugas dari kepolisian memberi surat melalui kantor pos untuk datang ke Polresta. Andai kan tidak datang, nanti dari pihak dari pembayaran pajak nanti untuk sementara diblokir, tidak bisa membayar pajak. Baik, apa kasus kecelakaan terbanyak yang ditangani oleh pihak kepolisian Pak? Kecelakaan yang terbanyak adalah pengendara motor yang ugal-ugalan, tidak pakai helm, kena brong, melanggar lampu merah. Kenapa? Mohon maaf, dia pengen cepat. Nah, jadi akhirnya terjadilah kecelakaan. Bahwa itu lampu merah harusnya berhenti, tidak mau berhenti. Di situ penyebab terjadinya kecelakaan. Nah baik Pak, apakah pihak kepolisian kedepannya ada rencana untuk meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas di daerah Jambi ini Pak? Iya, setiap pagi dan sore hari kita dari lalu lintas, dari Polresta, dari Polsek, setiap melakukan kegiatan pagi PKI menghimbau masyarakat yang tidak pakai helm dinasihati suruh pakai helm, yang tidak pakai spion dikasih untuk pakai spion. Kalau sudah dinasihati sekali 2 kali tidak pakai juga, tidak lengkap, berarti langsung dilakukan penindakan berupa tilang. Baik Pak, lalu apakah pihak kepolisian ada rencana untuk melakukan program baru Pak? Untuk program baru nanti nunggu dari pimpinan, seperti itu. Baik Pak, seberapa sering pihak rumah sakit menerima pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian berkendara Pak? Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nandia Yuska, perawat dari Rimbo Medica. Untuk kasus yang terjadi pada pasien kecelakaan di Rumah Sakit Rimbo Medica cukup sering, yaitu di antara berkisar 5 sampai 7 kali per minggu. Baik, lalu apa penyebab kecelakaan lalu lintas yang paling sering terjadi yang ditangani oleh Rumah Sakit Umum Rimbo Medica Pak? Penyebab kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi yang yang dibawa di Rumah Sakit Rimbo Medica itu seperti
pengendara motor menerobos lalu lintas dan diserempet mobil. Baik, lalu apa pandangan pihak rumah sakit terhadap pentingnya edukasi keselamatan berkendara di masyarakat, Pak? Edukasi tentang keselamatan lalu lintas cukup penting diketahui bagi masyarakat, seperti menggunakan helm, berkendara menggunakan SIM agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Baik, lalu apa tindakan pencegahan atau edukasi yang dilakukan rumah sakit kepada pasien korban kecelakaan agar lebih sadar akan pentingnya keselamatan berkendara di masa depan, Pak? Untuk pencegahan yang harus dilakukan, terutama bagi anak-anak yang di bawah umur, perlu diperhatikan untuk orang tuanya agar selalu mengingatkan anaknya tidak berkendara jika belum menggunakan SIM. Dan edukasi yang terus kami berikan kepada pasien yaitu ketika berkendara selalulah menggunakan helm dan tata tertib lalu lintas harus tetap dijaga. Baik, lalu apakah pihak rumah sakit bekerja sama dengan instansi lain seperti kepolisian atau komunitas untuk meningkatkan kesadaran keselamatan berkendara, Pak? Ya, tentu kami juga bekerja sama dengan pihak lain terkait kecelakaan ini, pasien kecelakaan, seperti kepolisian, yaitu ketika pasien mengalami kecelakaan tentu ada yang namanya jasa raharja. Nah, jasa raharja ini merupakan tanggungan yang didapatkan oleh pasien ketika terjadi kecelakaan, sehingga pasien dapat diobati atau ditanggung dengan jasa raharja. Baik, saat ini saya sedang bersama pakar keselamatan berkendara yaitu sahabat Reni. Baik, bisa dijelaskan mengenai tentang keselamatan berkendara? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dalam berkendara. Yang pertama, kita harus menggunakan pengaman seperti helm, jaket, dan sarung tangan bagi pengguna motor. Dan bagi pengguna mobil, kita harus menggunakan sabuk pengaman. Yang kedua, kita harus mematuhi peraturan lalu lintas seperti tidak menerobos di lampu merah, tidak melawan arus, dan tidak ugal-ugalan. Dan yang selanjutnya kita harus memenuhi surat-surat seperti SIM, STNK. Dan yang selanjutnya kita harus mengecek kendaraan terlebih dahulu sebelum berpergian, seperti mengecek lampu, ban, dan rem, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya dalam pengendara kita harus memperhatikan tingkat kecepatan dalam berkendara, baik dalam kendaraan mobil maupun motor. Itu kalau di perkotaan maksimal 40 km per jam. Nah, jadi mari kita tingkatkan kesadaran kita dalam berkendara untuk tujuan keselamatan. Dimulai dari memastikan kendaraan dalam keadaan baik, plat nomor hidup, spion lengkap, dan sebagainya. Dan jangan lupa memakai alat pelindung seperti helm, jaket, dan sarung tangan bila diperlukan bagi pengendara roda 2. Dan yang terpenting, berdoa kepada Tuhan meminta keselamatan dalam berkendara. Tetap patuhi peraturan ya, lihat kanan kiri ketika akan menyeberang atau berbelok untuk mengantisipasi adanya resiko kecelakaan. Berkendaralah dengan aturan batas kecepatan yang ada, terutama ketika sedang berada di perkotaan yang dominan dengan keramaian. Dan jangan lupa lengkapi surat-surat seperti STNK dan SIM untuk mengantisipasi ketika terjadi adanya razia. Ketika kita sudah mentaati peraturan yang ada dalam berkendara, maka kemungkinan kecil kecelakaan dapat terjadi. Setelah sampai, jangan lupa berdoa kembali, berterima kasih kepada Tuhan karena sudah diberikan keselamatan sampai dengan tujuan.